Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Luar biasa, Tuhan telah pelihara kita. Sampai ujung tahun 2024 ini Tuhan memelihara kita. Dan kita melewati semua tantangan dalam kehidupan kita. Memang belum berakhir kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita harus menyelesaikan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya rindu dalam perjalanan hidup kita ini kita dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Justru dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita bisa memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sungguh sangat yakin bahwa hari-hari yang kita lewati, kita selalu disertai oleh Tuhan. Bukti nyata kita masih ada sampai hari ini. Walaupun masalah masih selalu ada, ya, dan beban-beban hidup selalu kita harus pikul. Dan satu hal yang harus kita yakini, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menyelesaikan sampai garis akhir. Amin Bapak Saudaraku. Luar biasa, di penghujung tahun 2024 ini saya ingin menyampaikan salah satu peristiwa yang penting, yaitu tidak sekedar Natal yang kita hanya bisa memahami ya tentang kelahiran Yesus. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus sudah ada di surga. Dan dia menjadi penguasa. Bahkan dia akan datang untuk menjemput kita. Sebagai mempelai Kristus. Jemaat anak sulung yang Tuhan siapkan untuk menjadi mempelainya. Ini satu karya yang indah. Satu rahasia ibadah yang agung. Yang Tuhan siapkan bagi mereka yang percaya. Dan kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Untuk masuk dalam kerajaannya yang mulia. Oleh sebab itu, Bapak Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak bisa lepas dengan apa yang namanya semakin mengenal pribadi Allah yang hidup. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dalam kehidupan kita pun, jika kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tapi jika Tuhan berkata lain, aku tidak mengenal engkau. Maka sedihlah hati kita, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, renungan hari ini, kita harus semakin mengenal Tuhan dan kita juga semakin dikenal oleh Tuhan. Amin. Ya, semakin mengenal Yesus sebagai pribadi Allah. Ini yang harus kita semakin kuat. Ya, tapi jangan sampai kita nggak dikenal oleh Yesus Kristus. Ngakunya orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi jika Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, maka sia-sialah perjalanan hidup kita, Bapak Saudaraku. Bukankah perjalanan hidup ini adalah usaha kita sebagai orang percaya untuk semakin mengenal Dia, semakin dekat dengan Dia, mengerti dan tahu apa yang menjadi isi hatinya untuk setiap umatnya. Luar biasa Bapak Saudaraku. Mari kita akan membaca dalam Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di situ judulnya Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ya, berbicara tentang Natal kita sudah memahami, bahkan semua orang yang belum percaya Yesus, mereka tahu bahwa Yesus itu lahir di kandang domba. Di atasnya ada bintang. Tapi yang menjadi masalahnya apakah mereka hanya mengenal sampai sebatas itu? Kita pun harus lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan baca ayat ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, Allah berfirman pada zaman dahulu berulang kali. Ya, kalimat ini dikatakan berulang kali, terus berulang-ulang. Dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Dari zaman, ya tentunya dari zaman Adam, sampai kemudian keturunannya sampai zaman Abraham, keturunan sampai zaman Musa. Ya, dikatakan zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Sehingga ada Nabi Abraham, Nabi Musa, nabi yang lain-lain. Ya, kemudian ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kapan itu zaman akhir, Bapak Saudaraku? Kita berada di zaman akhir. Ya, oleh sebab itu dikatakan pada zaman akhir ini Tuhan
Ya, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapakah anaknya itu? Yaitu pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMasiha. Ya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Mari kita akan lebih dalam lagi memahami siapa sosok anak manusia ini. Ya, sehingga dikatakan zaman akhir ini Tuhan telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Natal kita mengenal Yesus sebagai seorang bayi. Tapi hari ini kita akan mengenal Dia sebagai firman yang hidup. Firman yang telah menjadi manusia. Dan Ia dikatakan ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Berbicara segala yang ada, apapun yang ada, Bapak Saudaraku. Bahkan apapun yang kita lihat. Dikatakan oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Justru ditekankan oleh ayat ini, ayat 2, oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Luar biasa. Ya, pada dasarnya poin yang pertama, Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Jelas ya bahwa Yesus Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Allah itu adalah roh. Jika kita mau berjumpa dengan pribadi Allah yang berwujud roh, tentunya kita juga harus sama kudusnya, sucinya. Namun kita tidak bisa. Kenapa? Karena masih ada dosa. Oleh sebab itu harus ada perantara, Bapak Ibu Saudara, yang benar-benar kudus dan suci. Siapa lagi kalau bukan pribadi Allah sendiri dengan wujud manusia. Manusia Yesus. Sampai di sini Bapak Ibu Saudaraku, mungkin masih banyak yang belum bisa menerima. Tapi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Dia adalah pribadi Allah. Mari kita akan lanjutkan ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku ayat ini. Ia adalah cahaya, nur, cahaya, kemuliaan. Yesus itu adalah cahaya, sehingga Dia berkata, akulah terang dunia. Kita pun juga menjadi terang dunia. Kenapa? Karena kita mengikuti jejaknya. Amin, Bapak Saudaraku. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Inilah pribadi Yesus Kristus. Dia adalah wujud Allah dari yang tidak kelihatan. Dia adalah cahaya kemuliaan yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini Bapak Saudaraku, kita bisa memahami siapa sosok anaknya. Yesus Kristus ini. Pribadi anak manusia Yeshua HaMasiha. Kemudian yang keempat, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Bapak Ibu Saudaraku, nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Nama yang diberikan kepada manusia. Ya, yang mana di dalamnya setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan. Mereka akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Yesus sendiri, yaitu hidup yang kekal. Luar biasa Bapak Saudaraku. Dari perikop ayat ini, Ibrani 1 ayat 1 sampai yang 4, kita bisa memahami siapakah pribadi anak manusia. Siapakah pribadi Yesus Kristus. Dia adalah pribadi Allah yang telah menjadi manusia, yang mampu menebus dosa manusia. Karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Karena tidak mungkin manusia menebus dosanya sendiri.
Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi poin pertama ini dari perikop ini kita bisa memahami. Dia adalah cahaya kemuliaan, gambar wujud Allah. Kemudian poin yang kedua kita akan melihat pribadi anaknya dengan wujud manusia. Mengapa? Kejadian 1 ayat 27, mari kita akan melihat. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Allah menciptakan manusia itu menurut siapa? Gambarnya. Gambar siapa? Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita ingin melihat pribadi Allah, ya, firman Tuhan terang, jujur dan jelas, yaitu pribadi manusia-manusia. Kenapa? Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Di sini kita juga sudah jelas, ya, diingatkan. Barang siapa kita mengasihi sesama kita, di situ berarti kita juga belajar sungguh-sungguh mengasihi pribadi Allah. Mustahil orang berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kita masih punya iri hati, sakit hati, dan membenci saudara-saudara kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Sesama kita adalah gambaran pribadi Allah. Siapapun, agama apapun, kepercayaan, keyakinan apapun, selama kita disebut manusia, itu adalah gambaran pribadi Allah. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi ketika kita melihat sesama kita, ya, memang secara pribadi mereka memiliki pribadi masing-masing. Tetapi secara universal, secara keseluruhan, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Amin. Ayat yang selanjutnya, Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ayat ini berbicara juga tentang satu kehidupan. Darah adalah kehidupan. Ya, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi berbicara tentang manusia. Selama masih ada darah di situ, ada kehidupan di situ, berarti pribadi Allah ada. Walaupun saudaraku ada yang mungkin dilahirkan cacat dan lain sebagainya, ada kekurangan ini dan itu. Tapi selama itu adalah manusia, kita tetap harus belajar menghormati, menghargai, bahkan mengasihi. Apapun perbedaannya. Suku, ras, agama, atau mungkin bentuk tubuh, atau yang lain, kulit, dan lain sebagainya. Selama dikatakan manusia, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mengasihi mereka. Amin. Ya. Kemudian Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 ini sangat cukup panjang Bapak Saudaraku, tapi kita diajar untuk memahami dan mengenal siapa pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, ia adalah gambar Allah. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Pribadi Tuhan Allah kita sungguh terbuka. Tidak ada yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia mau tampil. Walaupun sampai hari ini memang banyak wajah Yesus digambarkan dari berbagai macam bangsa-bangsa, ya. Namun Tuhan tidak merasa aku kok digambar seperti itu. Justru Yesus hadir ke dunia supaya manusia mengenal Dia. Sehingga Kolose 1 ayat 15 ini memberikan penegasan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sampai hari ini orang terus mencari. Masih ada enggak Bapak Saudaraku yang hari ini terus orang terus mencari. Bahkan mereka ada yang sampai belum menemukan. Tapi Injil harus diberitakan. Mereka akan berjumpa sesuai dengan waktunya. Ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kurang apa lagi, Bapak Saudaraku? Sebagai orang percaya, kita semakin diteguhkan dengan membaca ayat ini. Dengan merenungkan ayat ini, kita semakin percaya bahwa pribadi Yesus adalah pribadi Allah yang datang hadir ke muka bumi ini sebagai wujud manusia. Ya, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, loh saudara. Ya, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Makhluk halus sampai makhluk kasar, semuanya Dia yang berkuasa. Dari awalnya Dia semua ada. Ya, baik singgasana, kerajaan paling tinggi di muka bumi maupun yang paling rendah pun Dia yang punya. Baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jelas. Saya pernah cerita tentang miri sing ditandur saiki iso diunduh wingi. Ya, miri hari ini ditanam masuk bisa dituai kemarin. Ini sebenarnya berbicara tentang pribadi Yesus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Luar biasa pernyataan pribadi Tuhan melalui Yesus Kristus ini. Ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kita nih sebagai umat jemaat, imamat yang rajani, bangsa yang dikuduskan, ya, yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yang penuh dengan tipu muslihat, dengan segala kemunafikan dunia. Tapi Yesus, Dia menyatakan kebenaran, menunjukkan kebenaran dengan berani sebagai manusia. Dia berani menghadapi dunia. Dan Yesus menghancurkan maut, mengalahkan maut, kerajaan maut. Dunia ini akan binasa. Firman Tuhan berkata, dunia, langit, dan bumi akan berlalu. Tapi firman pribadi Allah sendiri, Yesus Kristus, Dia tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia pribadi Allah yang telah menebus manusia, mengangkat manusia dari jurang dosa untuk memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Dia yang terutama. Bapak, Ibu, Saudaraku, dari renungan ini kita semakin teguh. Di penghujung tahun ini kita harus semakin kokoh. Kita harus semakin memahami siapa pribadi Tuhan. Dan tentunya jangan sampai kita sekali lagi ditolak. Ya, kenapa kita ditolak? Karena kita tidak hidup seturut kehendaknya. Mari kita menghidupi firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan pribadi Tuhan sendiri. Ini kerinduan Tuhan. Ya, sehingga ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ini salah satu prototip manusia yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dia hidup menyerahkan total kepada pribadi Bapa. Ya, sampai di sini ya mungkin masih ada yang belum percaya. Tetapi justru ketika kita melihat pribadi Yesus, kita bisa mengenal hati Bapa. Karena Yesus berkata, kalau engkau melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Amin, Bapak, Ibu, Saudaraku. Ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus Kristus. Kita bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Dan ketika kita terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah kita dilatih untuk semakin berkenan. Namun kenyataan masih belum sempurna. Dan terus berjuang. Dan kita semua adalah orang-orang yang terus berjuang.
semakin berkenan dan terus berkenan sampai kesempurnaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ayat yang ke-20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Terus diulang-ulang tentang penyalipan, penebusan di atas kayu salib. Kenapa? Karena ini wujud manusia sebagai korban, sehingga Yesus disebut sebagai domba sembelihan. Yesaya juga menubuatkan, ya, domba yang keluh. Sebenarnya tidak ada salah, tapi dibuat bersalah. Siapa dia? Yesus Kristus. Itu sudah dinubuatkan terlalu lama, Bapak Ibu Saudara. Dan itu digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Ya, kemudian poin yang ketiga, kemana dia setelah bangkit sebagai pribadi Allah? Setelah dia bangkit dari kematian, siapakah dia? Apakah dia juga tetap manusia? Ya, namanya manusia kan mati setelah sudah hakimi. Tapi karena Yesus, ya, dia adalah pribadi Allah. Justru dia sudah mengalahkan hukum. Hukum maut itu dikalahkan, dipatahkan. Sehingga maut tidak berkuasa lagi. Hukum maut, hukum kematian tidak berkuasa lagi. Dan dia bangkit menjadi raja, menjadi Tuhan. Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mari kita akan baca Ibrani 9 ayat 24 sampai dengan yang ke-26. Kemana dia setelah bangkit sebagai pribadi Allah yang hidup? Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ya, ini memang harus kita renungkan baik-baik. Pribadi Allah kok menghadap Allah. Bukan seperti itu, Bapak Saudaraku. Secara kuasa, supranatural, secara pribadi Allah yang besar itu. Yesus, ya, dia yang mewakili yang harusnya kita ini binasa, tapi Yesus datang. Ya, dia datang sebagai pribadi Allah yang hidup, menyatakan ya kepada pribadi Allah Bapa, dia sebagai putra. Di sini Bapak Saudaraku seringkali kita bisa bingung loh, kalau tidak bisa memahami betul. Ya, pribadi Allah. Kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia serupa dengan gambaran Allah. Dari situ kita bisa melihat, ketika Yesus datang kepada Bapa, dia menjadi perantara, penebus yang memberikan hidupnya untuk kita bisa bersama-sama dengan pribadi Allah sendiri. Ini harus kita renungkan baik-baik, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Ya, ayat 25, dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakannya pada zaman akhir, ada kalimat pada zaman akhir, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dari ayat ini Bapak Saudaraku, kita diberikan pengertian. Ya, dosa dari zaman Adam sampai pada zaman Yesus Kristus itu dihapus oleh darah Yesus. Bagaimana mereka bisa mendengar berita tentang Injil Yesus? Bukankah Yesus belum hadir? Memang. Tapi Tuhan memiliki cara dan hukumnya pada zamannya. Ya, mulai dengan hukum hati nurani. Tuhan memberikan setiap teguran, nasihat, didikan, ajaran melalui nabi-nabi. Ya, bagi kita yang di akhir zaman, kenapa saya katakan tadi pada zaman akhir? Itu bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu ada hukumnya. Sehingga ketika manusia tidak percaya kepada Yesus,
itu akan ada hukumnya. Siapakah itu? Firman Tuhan sendiri. Ya, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi Bapak Saudaraku, berbicara tentang zaman akhir, banyak mereka yang masih ragu dan yang belum percaya, itu keputusan mereka. Tapi bagi kita yang percaya, kita harus semakin memahami makna kehadiran Yesus ke muka bumi. Tidak hanya sekedar lahir yang kita ketahui. Tidak hanya sekedar kematian. Tidak hanya sekedar kebangkitan. Tidak hanya sekedar dia naik ke surga. Namun bagaimana pribadi Allah, teladan pribadi Yesus Kristus itu masuk. Seperti benih firman yang masuk dalam hidup kita dan tumbuh dan berbuah. Amin, Bapak Saudaraku. Biji itu harus mati supaya bertumbuh dan berbuah. Ingat, tidak hanya bertumbuh, kalau tidak berbuah dipotong. Makanya sebagai pengikut Kristus kita harus berbuah lebat. Tidak hanya bertumbuh. Ciri-ciri orang yang berbuah bagaimana Pak Saudaraku? Ya, buah-buah roh kita tahu, kasih harus semakin nyata. Kasih, sukacita, damai sejahtera selalu ada. Semakin berbuah. Kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, ya, kerendahan hati dan lain sebagainya sampai penguasaan diri. Belajar kepada Yesus karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sejauh mana kita sudah mengikuti jejaknya. Jadi jelas sekali Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, Tuhan rindu supaya kita mengikuti jejak Tuhan. Sebagai pribadi manusia yang semakin disempurnakan. Ya, supaya kita semakin layak dan berkenan. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengenal pribadi Yesus. Tapi kita benar-benar juga tinggal di dalam Yesus. Dan dia berkenan atas hidup kita. Dan dia mengenal hidup kita. Amin, saudaraku. Sehingga poin yang terakhir, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Ya, mari kita akan baca 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ini jelas sekali. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maksudnya masih ada orang yang masih belum menerima dan percaya, ya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Kita selalu berdoa bagi mereka yang belum percaya, supaya mereka melihat terang itu, melihat kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan harapan kita adalah banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka tidak bisa melihat terang itu, tidak melihat kebenaran itu, karena dikatakan dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Banyak sekali, Bapak Saudara. Ya, di antaranya kekayaan, kesombongan, ya, keangkuhan, kekerasan hati, dan lain sebagainya, yang membuat manusia tidak bisa mengenal kebenaran. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yesus adalah gambaran pribadi Allah yang tidak kelihatan. Ya, sebab ayat yang kelima, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini disampaikan juga oleh Rasul Paulus. Karena dia tahu siapa yang dia beritakan. Dia tidak memberitakan kehebatannya, tapi dia memberitakan pribadi Yesus yang berkuasa. Yesus yang mengalahkan maut. Yesus pribadi Allah yang turun ke dunia. Yesus yang adalah pribadi wujud Allah yang tidak kelihatan, yang tidak nampak itu. Supaya manusia tidak hanya sekedar berangan-angan, tapi justru dengan hadirnya Yesus, manusia bisa melihat pribadi manusia yang disempurnakan, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Di sini kita harus semakin paham untuk menjadi manusia-manusia baru. Manusia-manusia Allah, yaitu keluarga Allah, keluarga Yesus Kristus.
Amin Bapak Saudaraku. Ya, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadikan kita semakin memahami pribadi Yesus Kristus sebagai pribadi Allah. Yang tidak hanya lahir, yang tidak hanya mati, yang tidak hanya bangkit, kemudian naik ke surga. Namun dia juga berjanji untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia. Ini yang menjadi kerinduan kita. Bahkan tidak hanya kita yang masih hidup, tapi bagi mereka yang mati di waktu-waktu yang lampau, mereka juga merindukan bersama dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin di penghujung tahun ini, kita rindu hidup kita dikenal oleh Tuhan. Mungkin kita tidak harus menjadi orang terkenal, tapi jika kita dikenal oleh Tuhan, itu jauh lebih utama. Amin. Mari kita rindukan hidup kita semakin berkenan di mata Tuhan. Ya, lebih baik kita dikenal oleh Tuhan daripada kita jauh dari Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bersyukur. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang hidup. Tuhan yang menyatakan diri sebagai manusia Yesus Kristus untuk kami bisa memahami dengan akal dan pikiran kami, dengan akal sehat kami. Kami semakin memahami pribadi-Mu. Dan kami sadar sebagai manusia masih banyak keterbatasan, banyak kekurangan dan kelemahan. Namun kami punya satu hal yang kami yakini, yaitu iman kami. Percaya kami, Engkau sanggup menyempurnakan segala sesuatu. Dan hari ini Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman. Kuduskan kami dengan firman, bahwa kami masuk dalam rencana-Mu. Biarlah di tahun yang akan datang pun, kami semakin lebih dekat lagi. Karena kami tahu, Engkau pasti akan datang. Dan Engkau pasti Tuhan hadir. Dan kami rindu Engkau mengangkat kami semuanya menjadi umat yang dikuduskan, bangsa yang dikuduskan oleh firman Tuhan, menjadi imamat yang rajani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Bila hidup kami semakin memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.